Om Swastiastu. Kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang telah saya sampaikan. Kalau beberapa tayangan sebelumnya saya menyampaikan situs-situs yang ada di Puri Kabo-Kabo. Nah, sekarang saya menyampaikan salah satu kegiatan rutin di Desa Kabo-Kabo, yaitu kegiatan Taur Kesango. Satu upacara mecaru di Desa Kabo-Kabo yang dilaksanakan setiap pengerupukan sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Nah, dalam hal ini, karena pengerupukan di Kabo-Kabo dilaksanakan di Teben Balai Agung, bukan di Catuspato pada umumnya seperti desa-desa yang lain, tapi dilaksanakan di Teben Balai Agung, di Pura Desa. Nah, itu pun ada ceritanya, ada sejarahnya. Kenapa dilaksanakan di Teben Balai Agung? Karena di Balai Agung, di Desa Kabo-Kabo, itu lengkap sekali, ada visualisasi dari cerita turunnya Sanghyang Parwati yang menjadi Kalikomanyo untuk mengejar putra beliau yang namanya Sanghyang Kumara. Di sana pun ada jelmaan dari Sanghyang Siwa menjadi Sanghyang Rudra. Itu di Balai Agung lengkap di sana. Makanya disitulah, karena cerita turunnya Sanghyang Kumara itu ke Balai Agung, kemudian kebetulan di Balai Agung itu ada acara Butoyatnyo, disitulah Sanghyang Kumara sembunyi di bumbung gender wayang. Nah, itu secara singkat begitu. Sekarang saya cerita soal caru yang akan dilaksanakan di Teben Balai Agung. Desa Kabo-Kabo merupakan satu desa besar dalam sejarah, sehingga caru yang dilaksanakan tiap sasih Kesango, artinya yang sering kami sebut Taur Kesango, itu adalah Taur Mancosana Agung, di mana Taur Mancosana Agung itu terdiri dari dasar caru adalah manco satu, ayam 5 warna, kemudian sanaknya adalah bebek bulu sikep, kemudian kodel banteng, kambing, asu bang bungkem, dan babi. Itu yang akan dipersembahkan, bewalungan yang akan dipersembahkan menjadi satu paket dalam caru Mancosana Agung. Nah, karena taur ini adalah satu persembahan bagi Ibu Pertiwi untuk penetralisir agar alam ini netral. Jadi Sanghyang Kalo itu kembali ke wigrahanya masing-masing, ke tempatnya masing-masing, makanya diberikan labo caru atau taur. Nah, taur ini memang suatu hal yang harus dilengkapi. Di samping piranti-piranti upokaro, juga dilengkapi dengan rurub. Rurub itu adalah tutup dari kain untuk masing-masing walungan. Di samping tutupnya ada juga dasarnya. Nah, tutup atau rurub dan dasar itu dipicu dari Puri Kabo-Kabo kepada desa melalui banjar-banjar yang mengerjakan upacara itu. Kebetulan untuk Taur Kesango tahun ini, banjar yang mengerjakan adalah banjar Dauhyeh.
Nah, dari Banjar Dauyeh melalui panitia datang membawa pengulaman ke Puri, ngulam pada saya untuk memberikan untuk nyurat rurub taur, rurub caru, rurub wewalungan. Nah, ada beberapa yang spesial dalam rurub ini. Spesialnya adalah warna dari kain berbeda sesuai dengan arah mata angin dan sesuai dengan wewalungan. Caru dengan wewalungan banteng itu rurubnya merah. Wewalungan kambing itu rurubnya hijau. Dan caru bebek bulu sikep rurubnya putih. Asu bang bungkem dan babi itu tidak pakai rurub. Nah, kenapa merah untuk banteng? Karena banteng itu tempatnya di selatan. Kemudian untuk kambing hijau. Hijau tempatnya di Kajokauh. Itu hijau. Kemudian bebek bulu sikep yang tempatnya di Klod Kangin itu kalau dilihat dari warna itu mestinya warnanya pink, tetapi diganti dengan warna putih. Kenapa penggantinya warna putih? Karena bebek itu adalah suci, sehingga yang pink itu diganti dengan warna putih. Nah, tentang rerajahan, tidak boleh waktu nyurat itu tidak boleh diputar. Harus tetap dalam posisi semula dan harus menghadap ke timur, menghadap ke Linggih di Merajan. Karena saya mohon restu kepada beliau melalui canang pengulaman untuk ngerajah. Ini canang ini ada sino dan ada wangi-wangi yang lainnya. Ini merupakan piranti saya untuk memohon restu kepada beliau. Memohon restu pada Ido Betaro Betari, memohon restu pada Sanghyang Haji Saraswati karena kami akan nyurat Linggih Hidup. Kalau dilihat dari sejarah, kapan caru ini dilaksanakan di Desa Kabo-Kabo? Kalau dilihat dari tempat, caru ini sudah mulai dilaksanakan pada waktu Raja kelima. Beliau yang bernama Ana Agung Ngurah Sudotegas itu Raja kelima. Pada waktu itu di Bali diterapkan secara konsekuen menerapkan atau memeluk Siwa Sidanta. Karena sebelumnya Siwa Berawi atau Durga Berawi. Di Bali banyak sekali yang memeluk Durga Berawi, termasuk kami di sini. Nah, pada waktu Raja keempat, itu putra Raja Sandalem sudah mulai transisi antara Berawi ke Siwa Sidanta. Nah, pada Raja kelima, itu dengan konsekuen menerapkan Siwa Sidanta. Kami di Bali, kita di Bali semua sudah memeluk Siwa Sidanta dengan diawali dengan berdirinya Padmo Tiga di Sakih di Penataran. Waktu itu Ido dalam Watu Renggong. Kemudian secara serempak di Bali menerapkan didirikan Pura Trikayangan. Nah, waktu Raja kelima di Kabo-Kabo itulah didirikan Pusat Desa Dalem. Di sana secara konsekuen menerapkan caru di Teben Balai Agung. Karena di Kabo-Kabo Balai Agung itu satu areal dengan pura desa. Di sanalah diterapkan caru itu. Sekarang saya akan mulai nyurat, yaitu ngerajah, mulai dengan rerajahan bebek bulu sikep. Nah, seperti saya kemukakan tadi, ngerajah ini tidak boleh dibalik-balik. Sekalipun huruf pertama yang harus dibuat adalah ongkaro.
Ongkaro menghadap ke sini. Jadi saya tidak boleh membalik ini. Saya harus bisa merajah atau membuat huruf yang terbalik. Nah, sudah selesai. Ini adalah rerajahan untuk bebek bulu sikep. Nah, apa fungsi dari rerajahan ini? Satu, di samping jenanan Ido Ratu Prando nanti yang muput atau Ido Resi yang muput, menguncarkan wedo dengan jenano yang tinggi. Di samping wedonya, rajahan ini juga ngurip agar wewalungan yang jadi caru itu disupat, nanti menjelma menjadi makhluk yang lebih tinggi. Itu fungsi dari rerajahan ini. Sehingga binatang-binatang yang lain pun diberikan juga rerajahan yang maknanya sama, yaitu nyupat wewalungan untuk dipersembahkan kepada Ibu Pertiwi, sehingga nanti ketika dia menjelma menjadi makhluk yang lebih tinggi dari waktu dia dipersembahkan. Ini rurub untuk wewalungan godel atau sapi. Ini warnanya merah. Ini rurubnya. Di samping rurub ada dasarnya. Motifnya berbeda. Ini dasar dari wewalungan godel atau sapi. Dan ada satu lagi rurub untuk kambing. Seperti saya kemukakan tadi, rurub untuk kambing warnanya hijau. Ini adalah rurub kambing. Ini rerajahannya. Dan ini dasar dari wewalungan kambing. Ini rerajahannya. Jadi wewalungan caru, godel, dan kambing ada dasarnya. Tetapi caru bebek belang halung itu hanya rurub saja tanpa dasar. Nah itu nanti rurub ini akan dipendak oleh pengurus adat, dibawa ke Banjar yang nanggap. Nanti setelah caru itu dibanyah di Teben Balai Agung, baru rurub ini ditaruh pada caru tersebut. Hari ini atau tahun ini perayaan Taur Kesango itu tidak diawali dengan melasti. Tetapi melasti tetap dilaksanakan, wangi tetap dilaksanakan, tapi dengan utusan saja. Para pemangku yang ke Segaro. Kalau dulu semua protimo, semua jempano, linggih di sejebakan desa Kabo-Kabo semua melasti. Tetapi karena COVID itu tidak
akan melaksanakan melasti dalam jumlah personil yang besar. Demikian juga Caru, biasanya masyarakat seluruh kabo-kabo datang menghadiri, samping sembahyang menghadiri Caru, di samping banjar yang nanggap, itu jumlahnya ribuan. Tetapi kali ini sudah ada surat edaran dari gubernur agar personil dibatasi untuk pelaksanaan taur. Nah demikian, mudah-mudahan dilaksanakan Taur Kesango, bumi menjadi netral karena Sang Embau Rekso di bumi pertiwi ini kembali ke wigrahanya masing-masing, yang di timur ke timur, yang selatan ke selatan, dan sebagainya. Om Santi Santi.